wabarakatuh. Pengertian novel sejarah merupakan sebuah genre yang penting dan sering ditulis di negara-negara barat. Negara-negara tersebut menanamkan pentingnya sejarah dalam pendidikan. Novel sejarah membantu memperkenalkan dan mengakrabkan suatu masyarakat pada masa lalu bangsanya. Dengan demikian, pendidikan dalam novel dapat menanamkan akar pada bangsanya. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejahteraan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Tentang struktur teks cerita sejarah ada 5, yaitu 1. Pengenalan situasi, cerita atau orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, penata dengan dan hubungan antara adegan dan hubungan antara tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya. 3. Menunjukkan konflik atau rising action. Dalam bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 4. Puncak konflik atau komplikasi. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan menebarkan pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokoh, misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. 5. Penyelesaian atau evaluasi resolusi sebagai cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak itu. Bagian ini pun sering pula ditanyakan wujud akhir dan kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. 6. Kode bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang berfungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya kepada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki kode, bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir cerita itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendirinya penyelesaian cerita. Kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. 2. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan temporal. Seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. 3. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. 4. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh seorang pengarang. Misalnya, menyatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. 5. Menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mentakan, dan menganggap. 6. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. 7. Menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Makna kias yang terdapat dalam teks cerita novel sejarah, selain menggunakan bahasa dan kaidah kebahasaan, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Kata atau frasa bermakna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya serta memperindah cerita.
Contoh kalimat yang bermakna kias ini, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya hanya ibu ratu Raja Batmi Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Terpukul hatinya maknanya sama dengan sangat sedih. 2. Mampukah Cakrandara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Tulang punggung maknanya sama dengan sandaran atau sumber kekuatan. 3. Di sebelahnya Gajah Mada membeku. Membeku maknanya sama dengan diam saja. Selain menggunakan kata atau frasa bermakna kias, novel sejarah juga banyak menggunakan peribahasa, baik yang berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Penggunaan kata, ungkapan, atau peribahasa daerah ini digunakan oleh penulis untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita. Nilai-nilai dalam novel sejarah. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa novel sejarah berlandaskan pada fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Nilai-nilai kehidupan yang termuat dalam novel sejarah biasanya tidak dinyatakan secara terang-terangan. Nilai-nilai dalam novel sejarah dibagi menjadi 5. Yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat peradaban atau kebudayaan. Yang kedua, nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Yang keempat, nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Yang kelima, nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita.